Halo semuanya, pernah nggak sih pengen banget mulai investasi saham, tapi rasanya bingung dan takut? Kayak ada tembok gede banget di depan kita ya. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sama-sama runtuhin tembok itu, satu persatu, selangkah demi selangkah. Nah, ini dia nih, pertanyaan sakti yang satu ini, mulai dari mana? Ini jadi alasan nomor satu kenapa banyak orang akhirnya nggak jadi mulai. Saking banyaknya info di luar sana, kita malah jadi bingung sendiri, jadi stuck. Tapi jangan khawatir, penjelasan kali ini tujuannya cuma satu, ngasih jawaban yang jelas dan tuntas buat pertanyaan itu. Coba jujur deh, ada nggak sih salah satu dari ini yang kamu rasain? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Ini normal banget. Rasa takut ini nyata, dan hampir semua investor pro sekalipun pernah merasakannya di awal. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diatasi. Kuncinya, membangun fondasi yang kuat dulu. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Oke, sebelum kita sama sekali nyentuh yang namanya aplikasi atau ngomongin saham apa yang oke buat dibeli, kita harus bangun fondasi dasarnya dulu. Ini bagian yang paling penting dan nggak boleh di-skip. Soalnya, tanpa fondasi yang kokoh, bangunan investasi kita bisa gampang goyah. Coba deh lihat, di sini ada dua jalan yang beda banget. Di kiri, itu pola pikir pengen cepet kaya. Nganggep saham itu kayak judi atau tiket lotre. Ini bahaya banget. Nah, yang di kanan, itu cara yang benar. Kita memandang saham sebagai bagian kecil dari kepemilikan sebuah bisnis. Tujuannya buat apa? Buat bangun aset jangka panjang. Anggap aja untuk 5-10 tahun ke depan. Pola pikir inilah yang bakal nuntun kita ke keputusan yang tenang dan strategis. Jadi, poin intinya tuh ini. Lupakan dulu soal aplikasi mana yang paling bagus. Langkah pertama yang sesungguhnya itu terjadi di dalam kepala kita. Begitu kita bisa menerima kalau investasi ini maraton, bukan lari sprint, semua cara kita ngelihat pasar saham bakal jadi lebih sehat. Nah, ini aturan emas yang wajib diingat. Pastikan uang yang dipakai buat investasi itu uang dingin. Maksudnya, uang yang emang nganggur dan gak akan kamu butuhin dalam waktu dekat. Jangan pernah, sekali lagi ya, jangan pernah pakai uang buat kebutuhan pokok, dana darurat, apalagi uang pinjaman. Keamanan finansial harian kita itu nomor satu. Dulu mungkin orang mikir investasi saham itu butuh modal segunung. Mitos itu udah gak berlaku lagi. Angka ini buktinya nih, kamu bisa mulai dengan Rp100.000 aja. Yang paling penting itu bukan seberapa gede modal awalmu, tapi seberapa rutin dan konsisten kamu nabung saham sambil terus belajar. Oke, fondasi pikiran dan keuangan udah beres. Sekarang baru kita ngomongin perangkat praktisnya. Alat-alat apa aja sih yang kita butuhin buat mulai transaksi? Yuk kita bedah satu-satu. Anggap aja RDN ini semacam dompet khusus buat investasi kamu. Jadi uang yang kamu transfer ke sini itu terpisah dari rekening tabungan pribadimu. Dan ini bikin dana kamu jadi lebih aman. Setiap investor di Indonesia wajib punya ini. Dan ini adalah bagian dari sistem perlindungan buat kita sebagai investor. Dan bagian paling enaknya, kalau dulu prosesnya mungkin ribet dan harus ke kantor, sekarang semuanya udah 100% online. Kamu bisa daftar RDN dan akun sekuritas langsung dari HP. Kadang-kadang cuma butuh beberapa menit aja. Jadi udah nggak ada lagi alasan birokrasi yang ribet buat nunda-nunda. Di layar, ini ada beberapa pemain utama di Indonesia. Ada Ajaib, yang pas banget buat pemula karena simple dan gampang. Terus Bibit, cocok kalau kamu mau sekalian investasi reksadana di satu tempat. Ada Stockbit, ini kayak surganya buat yang suka belajar, diskusi, dan butuh banyak data. Terakhir, ada iPod, pilihan senior yang fiturnya lengkap banget buat yang lebih serius. Ingat ya, gak ada satu aplikasi yang terbaik buat semua orang. Aplikasi terbaik adalah yang paling nyaman buat kamu. Coba deh rasalin sendiri interface-nya, cek biaya-biayanya, baru putusin. Saran saya, jangan kelamaan di tahap ini. Pilih satu yang srek, lalu jalan. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Setelah semua persiapan beres, saatnya kita eksekusi, melakukan pembelian pertama. Mungkin rasanya deg-degan ya, tapi tenang. Kita bakal lakuin ini dengan strategi yang aman dan cerdas. Coba deh bayangin nama-nama perusahaan raksasa yang produknya kamu pakai setiap hari. Perusahaan-perusahaan besar yang udah terbukti kuat dan bertahan lama. Nah, itulah yang kita sebut saham blue chip. Mereka ini pilar-pilar ekonomi negara. Mungkin kamu nanya, kenapa harus blue chip? Kenapa nggak cari saham kecil yang harganya bisa meroket? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada dua. Untuk manajemen risiko, dan yang lebih penting lagi, untuk proses belajar.
Memulai dengan saham blue chip itu ibarat kita belajar nyetir mobil di jalan tol yang lurus dan mulus, bukan di jalur gunung yang berkelok-kelok dan bahaya. Saham-saham ini harganya cenderung lebih stabil, jadi kamu punya ruang buat belajar dengan lebih tenang, buat ngematin gimana pasar bekerja tanpa harus panik setiap hari. Beli saham pertama itu bukan garis finish, teman-teman. Itu justru baru garis start. Investasi itu adalah kebiasaan yang kita bangun seiring waktu, dan bahan bakarnya adalah keinginan buat terus belajar. Kunci buat jadi investor yang makin pintar itu cuma satu, rasa ingin tahu. Coba deh mulai hubungin berita ekonomi yang kamu baca dengan kinerja perusahaan. Pelan-pelan coba intip laporan keuangan. Jangan cuma lihat harganya naik atau turun, tapi tanya, kenapa ya harga saham ini bergerak? Ini mungkin nasihat paling penting yang bisa saya kasih. Akan selalu ada saham yang lagi viral, yang lagi diomongin semua orang. Jangan pernah bikin keputusan investasi cuma karena takut ketinggalan kereta. Tetap tenang dan berpegang pada rencana awalmu. Emosi itu musuh terbesar seorang investor. Oke, mari kita rangkum semuanya. Inilah peta jalan yang jelas buat kamu. 1. Luruskan niat buat jangka panjang. 2. Siapkan uang dingin. 3. Buka akun RDN. 4. Pilih senjata alias aplikasi yang nyaman. Dan 5. Ambil langkah pertama dengan bijak mulai dari saham blue chip. Simpel kan kalau kita pecah-pecah jadi begini? Pada akhirnya inilah inti dari semuanya. Aplikasi dan modal itu cuma alat bantu. Kekuatan sejati seorang investor datang dari komitmennya untuk belajar dan kesabarannya untuk terus maju walaupun cuma selangkah demi selangkah. Nah, sekarang giliran kamu. Dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira kamu ada di tahap mana? Apakah masih dalam fase riset, udah milih aplikasi, atau mungkin udah beli saham pertamamu? Coba deh direnungkan, karena dengan tahu posisimu sekarang, kamu jadi lebih jelas mau melangkah kemana selanjutnya.